Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Manhajus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang adabul qada'il hajah, adab membuang hajat. Kemudian bab berikutnya adalah izalatun najasati wal asya'in najasati, yaitu bab yang menjelaskan tentang izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Apakah najis yang ada di lantai, yang ada di badan kita atau di baju kita, bagaimana cara menghilangkannya? Penulis nanti akan memaparkannya sekaligus menyebutkan hal-hal yang najis apa saja. Kita perlu ketahui bahwasanya najis secara bahasa adalah asyai'ul, sesuatu yang mustahzi, yang menjijikkan, indanas. Ini secara bahasa, yaitu sesuatu yang menjijikkan bagi manusia. Nah, adapun secara istilah nanti dia tidak boleh didefinisikan, karena dalam ilmu mantik untuk mendefinisikan sesuatu atau istilahnya ta'rifat itu banyak cara. Ada dengan cara menyebut hakikat, ada dengan cara menyebutkan lawannya, ada dengan cara menyebutkan anwa'nya. Contoh, saya katakan apa definisi manusia, maka ilmu mantik mengatakan manusia itu adalah al-hayawanun natik, yaitu manusia yang bisa hewan atau makhluk hidup yang bisa berbicara. Ini mahiyatu syai', hakikatnya manusia itu. Kalau kita katakan bahwa manusia adalah hewan, maka nanti masuk kambing, masuk onta, masuk kucing, karena makhluk hidup semua kan? Tapi katakanlah kita menyebutkan natikun, berbicara, maka nanti mengeluarkan yang lain, yang makhluk hidup yang tidak bisa berbicara. Ada cara definisi yang lain, membuat definisi yang lain, yaitu apa? Menyebutkan lawan. Apa itu manusia? Manusia itu bukan jin, bukan malaikat. Manusia itu bukan jin, bukan malaikat. Atau menyebutkan jenis-jenisnya. Manusia itu adalah take, Pak Ripai, Pak Imam. Ini menyebutkan anwa'nya, jenis-jenisnya yang ada pada manusia itu sendiri. Nah, untuk mendefinisikan secara istilah terhadap najis ini, tidak boleh kita mengatakan najis itu adalah yang baunya kurang bagus, atau warnanya kuning, atau warnanya ini, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti tidak semua yang itu dianggap najis oleh Al-Quran dan hadis, sehingga perlu kita menyebutkan apa? Definisinya dengan menyebutkan macam-macamnya saja. Nah, nanti penentuan macam-macamnya ini para ulama berselisih. Ada yang menyebutkan begini, ada yang tidak menyebutkan itu. Yang jelasnya bahwa untuk menentukan najis nanti haruslah ada Al-Quran dan hadisnya. Ada Al-Quran dan hadisnya. Kalau kita mengatakan nanti tai kucing najis, atau tai kucing tidak najis, maka kita perlu datangkan dalilnya. Nah, baca Abu Imran.
Oh, enggak, di situ enggak ada jami' ya. Fi ghusli jami'in najasati, enggak ada ya? Oh ya. Lam yushtarat ta. Fashturito sab'u. Di situ apa? Oh iya, dia hapus, diganti itu harokatnya. Karena ini naibul fa'il dia. Fashturito fiha sab'u. Muttafaqi alaihi. Kata penulis, wa yakfi fi ghusli jami'in najasati alal badani awi thawbi awil buq'ati aw ghairiha antazula ainuha anil mahalli. Cukup engkau mencuci seluruh najis yang ada di badan, baju atau tanah atau selainnya, lantai gitu, antazula ainuha, yaitu menghilangkan zat najisnya. Mau nanti berapa kali atau 3 kali, 2 kali, 5 kali, bukan itu patokannya. Patokannya apa? Zatnya itu hilang. Paham Pak? Jadi kalau seumpamanya baju kena najis kena baju kita, tidak ditentukan berapa bilangannya cara mencucinya, yang terpenting apa? Hilang najisnya itu. Kalau sekali sekiranya dipakai air hilang, maka sudah cukup. Kalau nggak cukup sekali, maka ditambah 2 kali atau 3 kali. Yang menjadi patokannya adalah zat najisnya hilang. Demikian juga kalau sekiranya ada tai tikus di lantai keramik seperti ini. Bagaimana cara kita membersihkannya? Mengangkat zatnya. Apakah itu dengan tisu mungkin, atau dengan kain, atau dengan tangan kita. Kemudian nanti dicuci pakai air, dipel atau gimana. Pokoknya hilang zat najisnya. Ini untuk seluruh najis yang mengenai badan, baju, tanah, apa saja itu. Benda yang terkena najis. Li'anna syariah, karena pembuat syariat yaitu Allah dan Rasulnya tidak mensyaratkan ketika mencuci najis dengan jumlah bilangan tertentu. Tidak mensyaratkan sekali atau 2 kali atau 3 kali, enggak. Pokoknya hilang zat najisnya. Illa fi najasatil kalbi, kecuali najisnya anjing. Ai dalam kurung najisnya liurnya anjing. Nanti para ulama berselisih ini mengenai liur anjing, karena memang datang hadis dari Abu Hurairah, apabila anjing idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an, cucilah 7 kali. Salah satunya dengan apa? Dengan tanah. Para ulama ada yang memahami secara zahir hadis tersebut bahwa jilatan anjing ke wadah, maka inilah yang diamalkan. Mafhumnya, pemahamannya bahwa jika jilatan anjing itu ke baju atau ke lantai masjid atau ke betis kita, maka tidak berlaku cucian 7 kali ini. Paham Pak? Nah, ini alasannya. Ini yang mau mengambil apa? Kontekstual hadis atau zahir hadis. Ini ada ulama yang seperti ini, namanya ulama zahiriyah, yang dia berpegang pada teks hadis. Ada pula yang mengatakan bahwa
liur anjing ini najisnya mughalladhah, sangat syadid. Kenapa? Karena sampai disuruh mencuci 7 kali. Kemudian dia kiaskan kepada seluruh apa yang ada pada jasad anjing. Apakah itu liurnya, dagingnya, bulu-bulunya, semuanya. Ada juga pula yang memahami bahwa ini tidak menunjukkan najisnya anjing tersebut. Tidak menunjukkan liur anjing itu najis. Kenapa demikian? Karena hadis tersebut illahnya adalah illatut ta'abbudiyah. Kita hanya diperintahkan untuk mencuci 7 kali tanpa ada alasannya. Sebagaimana kalau kita pernah belajar qawaidul fiqhiyah, ada suatu kaidah yang berbunyi wa kullu hukmin da'irun ma'illati wa hiya allati qad aujabat li syir'ati. Kalau dalam syair Syekh Utsaimin, wa kullu hukmin ma'illatin tabi in yujidat yujad wa illa yamtani. Bahwa setiap hukum itu berporos pada ilahnya, berporos pada sebabnya. Tapi ada di sana, Pak, ibadah-ibadah yang tidak ada ilahnya, tidak ada alasannya. Coba bayangkan Abu Muhammad, mas sempajak ki es-soso. Setiap hari es-sowan niki mas sempajang. Kira-kira agak alasan Abu Muhammad. Agak alasan nama sempajang itu. Hah? Enggak, agak alasan lah. Supaya sehat kah? Supaya may gaga duita? Atau may agak? Alasannya apa? Hah? Bukan itu. Umpamanya kita mas sempajang karena ingin sehat. Perintah sembahyang tersebut karena kita biar tubuh kita sehat, atau biar kita apalah alasannya. Degaga kan? Itu namanya ta'abbudiyah. Illatun ta'abbudiyah. La yajuzu al-qiyasu fiha. Itu tidak boleh nanti mengkiaskan. Kalau sekiranya kita ketahui bahwa alasan Allah memerintahkan kita sholat agar sehat, maka cukup kita lari-lari setiap sore saja. Tambang kijokka kumasi mas sempajang. Kenapa? Karena sudah tercapai ilahnya, alasannya itu apa? Sehat. Atau jokka ki guru mapana sehat. Ini kalau kita tahu apa? Alasannya kenapa sholat diperintahkan. Tapi karena tidak ada alasannya, maka tidak ada pengkiasan padanya. Nah, demikian juga ulama yang mengatakan bahwa liur anjing itu tidak najis. Karena hadis tersebut itu ta'abbudiyah. Hanya kita diperintahkan perintah yang sifatnya ibadah. Nampak? Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya, demikian juga Imam Malik dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi dalam hal fikih ini, Pak, kita harus tawassu, nggak boleh takallud. Fokus pada pendapat ulama tertentu, tidak mau berpegang pada ulama yang lain. Karena namanya fikih itu adalah pemahaman. Yang terkadang pemahaman A berbeda, pemahaman C juga berbeda. Tergantung tingkat keilmuan di antara ulama tersebut. Fasturito fiha sab'u ghusalatin. Lalu disyaratkan di dalamnya, di dalam najisnya liur anjing 7 kali cucian. Ihdaha biturabi, salah satunya dengan tanah, apakah di awal ataukah di akhir? Dalam hadis yang muttafaqun alaih. Perlu diketahui, sering kita dengar, Pak, tentang hadis muttafaq alaih, ya kan? Sering kita mendengar ustadz atau membaca hadis ada tulisannya muttafaqun alaih. Apa maksudnya ini? Ini sekadar wawasan tambahan saja. Muttafaqun alaih itu, Pak, adalah hadis yang Imam Bukhari dan Imam Muslim
meriwayatkan dan sahabatnya sama. Kalau Abu Hurairah juga. Imam Muslim juga sama. Imam Bukhari juga sama meriwayatkan. Meskipun lafadznya berbeda, tapi maknanya berbeda-beda dikit. Afwan, maknanya sama, lafadznya berbeda-beda. Contoh, saya berikan contoh hadis tentang at-tasa'ubu minasyaiton. Menguap itu datangnya dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'ah. Fa innaha idza qalaha dohika syaitan. Barang siapa yang menguap, maka hendaklah dia menutup. Kalau dia gitu, maka syaitannya tertawa. Ini hadis ini muttafaqun alaih. Tapi Imam Muslim meriwayatkan dengan lafadz yang berbeda. Falyakdhum mastato'ah. Kalau Imam Bukhari falyaruddahu mastato'ah. Itu lafadznya beda, Pak. Cuma sama-sama tentang apa? Tentang menguap. Jadi kesimpulannya, apa yang kita baca ini, Pak, bahwa najis kalau mengenai badan kita bukan najis liur anjing, maka nanti mencucinya sekali atau 2 kali terserah. Tidak disyaratkan jumlah bilangan. Yang terpenting adalah zat najisnya itu hilang. Ustaz, boleh nggak saya hilangkan dengan tisu atau dengan air atau dengan kayu? Terserah. Yang terpenting apa? Zat najisnya hilang. Saya hilangkan dengan oli, Ustaz. Boleh nggak? Iya, boleh. Yang terpenting apa? Zat najisnya hilang. Ada yang mau ditanyakan dulu ini, Pak, sebelum kita lanjut tentang hal-hal yang najis. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, Pak. Hah? Anak apa? Kencing. Zatnya kelihatan itu, Pak, ada airnya kan? Iya. Kalau seumpamanya kena di celana kita, ya kan? Kemudian matu orang Bugis kayak kita. Orang apa? Oh iya. Jadi saya nggak usah pakai bahasa Bugis berarti ya. Jadi kalau seumpamanya celana kita kena najis, kencing, air kencing, kita lupa seumpamanya mencucinya, kemudian kita ragu bahwa di mana tadi yang kena ini ya, najis ini, maka solusinya adalah pertama kita cuci semua celananya, kita cuci semua celana tadi itu, nggak usah cuci yang bagian mana saja. Karena kita ragu di tempat mana kan? Atau kita pakai solusi yang berikutnya adalah istihala. Istihala itu, Pak, najis dia bisa hilang dengan sendirinya dengan sebab panas, dengan sebab udara. Ya kan? Dengan sebab panas, dengan sebab udara. Marak korekeng, kering. Itu namanya istihala. Kita tidak hilangkan tapi dia terangkat sendiri. Kalau seumpamanya ada tai, ini ada kotoran, itu bisa dengan istihala. Istihala mungkin kering atau mita lama di situ, maka dia bisa hilang kenajisannya. Nah, itu Pak solusinya kalau air kencing. Paham sudah kita? Ya. Yang lain? Iya, tembus baunya. Karena najis itu nanti meliputi warnanya, baunya, zatnya, tembus. Nah, baca. Pak Ripai.
Wal asya'un najasatu. Hah? Yang mana? Jimnya. Ya, najisatu. Nah, stop dulu. Penulis sekarang akan menyebutkan hal-hal yang najis. Yang pertama adalah baulul adami, kencingnya anak Adam. Ini mutlak, Pak. Kencing anak Adam atau kencingnya manusia itu najis. Apakah kencingnya bayi ataukah kencingnya anak-anak atau dewasa, semuanya najis mutlak. Hanya saja kencingnya bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI itu nanti ada keringanan cara mencucinya. Tapi dia najis. Paham, Pak? Cukup dipericikkan saja, tapi dia tetap najis. Bukan tidak najis, dia najis. Paham? Kalau sekiranya tidak najis, maka Nabi ngapain mempercikkan? Maka diambil kesimpulan bahwa air kencing manusia itu najis secara mutlak tanpa ada qaid. Anak kecil, laki-laki, perempuan, orang tua yang sudah pikun, maka tetap apa? Najis kencingnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa udratuhu. Udratuhu ini BAB. BAB-nya. BAB-nya manusia juga apa? Najis. Dan ini mutlak. Apakah kalau dia BAB keluar emas, maka emas tersebut juga apa? Dianggap najis, tapi nanti bisa dibersihkan sehingga tidak menjadi najis. Mau itu warna hijau yang keluar, warna kuning, atau warna apa saja, maka itu najis. Atau segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ini kalau lebih mudahnya, Pak. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan kemaluan dan jalan dubur. Maka ini apa? Maka ini najis. Jadi kalau kita mau perincikan segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, maka nanti kalau dari jalan kemaluan, maka air kencing, mani, madhi, dan wadi. Ini semuanya apa? Najis. Kecuali mani. Mani ini pengecualian. Karena dia nanti jika keluar, maka kita ada kewajiban mandi besar. Tapi zatnya mani itu, Pak, tidak najis. Buktinya apa? Buktinya tatkala Rasulullah mau pergi ke masjid, Aisyah masih menyempatkan mengerik-ngerik baju Rasulullah yang di situ bekas maninya. Dia kerik-kerik pakai tangannya. Kemudian Rasulullah keluar ke masjid untuk sholat. Dan kerikannya itu masih ada bekasnya. Jadi air mani itu tidak najis, tapi dia air mahin, air yang hina. Nah, yang ketiga adalah waddam, darah. Darah ini, Pak, perlu diperincikan. Karena darah dalam tubuh manusia itu
pada hukum asalnya tidak najis. Hukum asalnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pernah merawat sahabatnya yang terluka di medan perang di dalam masjid. Merawat di dalam masjid. Bahkan darahnya itu terkucur di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa darah itu tidak najis. Lantas timbul pertanyaan, darah apa saja yang najis? Maka darah yang najis adalah darah haid, darah nifas, darah istihadah. Ini darah-darah yang najis. Adapun darah yang lain itu tidak najis. Seumpamanya kalau kita kena luka gitu, atau keluar darah dari hidung kita, atau dari telinga kita, atau dari mata, maka ini tidak najis, silahkan tetap sholat. Penulis di sini mengambil pendapat bahwa darah secara umum itu najis. Ini pendapat salah satu riwayat dari Hanabilah. Illa annahu yu'fa 'anid damil yasir. Kecuali darah yang sedikit, maka ini dimaafkan, tidak dianggap najis. Jadi kesimpulannya bahwa darah menurut penulis, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad, menyebutkan bahwa darah itu najis. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau dikenal dengan mazhab Hambali, itu ada istilah namanya riwayah. Riwayatul ula, riwayatus saniyah, riwayatus salisah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada namanya qadim. Ra'yul qadim, ra'yul jadid. Pendapat yang baru dan pendapat yang terdahulu. Kalau pendapat yang baru ketika dia berada di Mesir, mazhab al-qadim. Kalau pendapat yang lama tak kala dia masih berada di Irak. Jadi para ulama itu Pak, terkadang memang dalam pendapat itu 1 atau 2 atau 3. Karena penuh dengan pertimbangan. Karena ini masalah ijtihadiyah. Wa misluhu damul masfuh minal hayawanil ma'kul dunal ladzi yabqa fil lahmi wal uruki fa innahu tahirun. Dan semisalnya darah yang muncrat, apa bahasa Indonesianya itu muncrat Pak? Jadi komak gerek sapi, kalau kita nyembelih ayam, sapi, ada darah yang muncrat keluar itu kan? Nah. Iya matu, ini darah ini yang muncrat itu, kalau sekiranya darah itu di pasipulung dikumpulkan, kemudian dimakan, maka ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ini namanya ad-damu masfuh, dama yang muncrat. Agak senang kalau di Jawa ada namanya darah kayak dibuatkan kayak seperti hati itu Pak. Nah, pasipulungnya dia kumpulkan, kemudian nanti mengeras kayak hati. Atau apa istilahnya orang Jawa? Nah, dia goreng, dia masak. Ini haram hukumnya. Kecuali darah yang lengket di daging atau lengket di tulang, maka ini tidak mengapa. Yang haram itu hanyalah darah yang muncrat saja. Tapi yang haram belum tentu najis. Ini Pak, pegang kaidahnya baik-baik. Tidak setiap yang haram itu najis. Penulis di sini memasukkan bahwa darah masfuh itu adalah darah yang najis. Minal hayawanil ma'kul, dari hewan yang dimakan dagingnya.
mafhumnya, pemahamannya, kalau hewan yang tidak dimakan, maka darahnya pun menjadi apa? Menjadi haram dan tidak boleh dimakan. Dunal ladzi yabqa fil lahmi wal uruki, bukan darah yang tinggal atau tersisa di daging atau di uruk. Uruk ini di leher atau di di urat-urat sapi atau kambing tersebut. Fa innahu tahirun, karena sesungguhnya darah tersebut adalah suci. Siapa lagi yang mau baca ini? Pak Imam baca. Dia mari gaga bacaan. Engkau Arab nak tu. Yang keempat sekarang Pak Imam. Naam. Cukup dulu Pak Imam. Ar-Rabi yang keempat sekarang, baulun wa rausun kullu hayawanin muharramin akluhu. Air kencing atau kotoran setiap hewan yang diharamkan memakan dagingnya. Nah, agak kira-kira ya. Apa kira-kira Bu Muhammad? Hewan yang tidak dimakan dagingnya. Babi. Yang ada di sekitar kita sini lah. Tikus, kucing. Maka matu kencingnya, kemudian kotorannya itu najis. Kenapa? Karena dia tidak dimakan dagingnya. Tidak dimakan dagingnya bukan berarti matu najis badannya, najis bulu-bulunya, najis tangan kakinya, enggak. Karena dia minat tawafina alaikum. Karena dia adalah hewan-hewan yang hidup di sekitar kita. Sehingga datang keringanan dari syariat. Kalau seumpamanya Pak najis, tikus itu najis, maka betapa repotnya kita. Apalagi yang tinggal di kampung baru, di bawah kolongnya banyak sekali tikus, ya kan? Menrek ko ranjang, menrek ko dapur, menrek. Terus kita cuci semua bekas jalannya tikus itu, maka ini sangat merepotkan dan memberatkan kita. Ini keringanan datang dari syariat. Demikian juga kucing yang setiap hari masuk ke rumah kita. Apalagi yang hidup di lingkungan kita, kucing, ayam, kemudian apalagi kelinci dan hewan-hewan yang hidup di sekitar kita. Wasibagu kulluha najisatun. Wasiba yaitu hewan buas. Hewan buas ini seperti harimau, macan,
Kata penulis di sini, kulluha najis, seluruhnya itu najis. Apakah yang dimaksud dengan kulluha di sini adalah jasadnya, bulunya, ataukah hanya kotorannya saja? Nah, yang benar bahwa hewan buas tersebut yang najis itu hanyalah kencing dan kotorannya. Adapun yang yang lainnya itu tidak najis. Tidak najis. Umpamanya ada harimau mencengkeram kita atau memangsa kita, maka itu tidak najis. Ada suatu kisah seorang ulama Mesir yang dia mau disiksa sama raja. Raja pusing memikirkan dengan cara apa saya menyiksa ulama ini. Akhirnya dia taruh di suatu tempat di kandang gitu. Kemudian didatangkan harimau yang sangat kelaparan. Kemudian dilihatlah dari jauh. Kemudian ulama tersebut didekati oleh harimau itu, oleh singa tersebut. Kemudian ulama ini memikirkan apakah gigitan binatang buas tersebut najis atau enggak. Itu yang dia pikirkan. Bukan dia pikirkan saya mati saya ini. Bukan itu yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan apakah gigitannya binatang buas ini najis atau enggak. Sehingga binatang buas tersebut berpikir juga. Sama-sama berpikir kedua-duanya. Akhirnya binatang buas itu pergi. Tidak jadi gigit ulama tersebut. Kenapa? Karena dia tidak ada rasa takut sedikit pun. Yang dia pikirkan di kepalanya, apakah gigitannya itu najis atau tidak. Kira-kira siap Abu Imran kongka buaya? Pikiri dulu, ini gigitannya najis atau tidak? Atau lari duluan? Nah, jadi namanya hewan buas dalam bahasa Arab itu wahsy, binatang wahsy, Pak. Yaitu apabila kita takut, malah dia tambah berani, tambah mengejar. Tapi ketika kita berani, dia tambah lari, tambah menjauh. Kecuali kita tidak sengaja atau tiba-tiba langsung kita injak kakinya atau kita injak ekornya, akhirnya dia melakukan perlawanan. Seandainya kita tersadar, kita kagetin gitu, dia akan begini saja kemudian lari. Kalau seumpamanya ular kan, dia akan bersiaga seperti ini saja kemudian dia lari. Karena hukum asal binatang itu adalah wahsy, dia takut kepada manusia. Binatang buas itu. Kalau kita takut duluan kan? Karena yang ada di otak kita, di kepala kita kita akan dimangsa, kita akan diserang. Nah, berikutnya lagi. Wa kadzalikal maitatu illa maitatal adami wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Wassamaku wal jaradu li annaha tahiratun. Demikian juga bangkai. Penulis mengatakan seluruh bangkai itu najis. Apakah itu bangkai hewan yang dimakan ataukah bangkai hewan yang tidak dimakan? Kecuali bangkai anak Adam. Ini tidak najis. Karena Rasulullah bersabda, al-muslim itu suci hayyan wa maita. Hidup dan matinya dia suci. Demikian juga hewan yang tidak ada darah pada dirinya. Hewan yang tidak ada darah mengalir di dalam dirinya. Seperti cicak, lalat, kemudian apalagi itu yang biasanya terbang-terbang di lampu itu,
laron, ini semua tidak najis. Wasamak, demikian juga ikan dan belalang, karena bangkainya itu tetap suci disebutkan dalam hadis, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa ikan itu suci bangkainya. Taman Isya. Ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita tutup? Nah, demikian subhanakallah bihamdik, syadallah lan tasarruka